Iya kan? Iya. Ini coba berapa? Ini berapa kan? Ini. Sedangkan kepala bayi yang panjang adalah di area sutura sagittalis. Kalau dia masuknya gini nggak akan bisa masuk. Maka masuknya pasti posisi sutura sagittalis melintang. Karena yang panjang sini sama sini menyesuaikan. Kalau panggul laki-laki enggak. Bedanya panggul perempuan sama panggul laki-laki, ya. Sehingga karena ini yang lebar sini bukan sini, kepala janin pasti menyesuaikan. Indikatornya sutura sagittalis. Inilah sutura sagittalis yang memisahkan os parietal kanan dan kiri. Gitu. Kan os parietal itu tulang apa sih? Os itu kan tulang. Ini tulang apa namanya? Ini tulang apa nih? Kanan kiri. Tulang apa? Anatominya udah lulus kan? Kan ini harusnya nggak mengulang anatomi. Tulang ubun-ubun, os parietal. Ini kan ubun-ubun besar. Ubun-ubun besar ini kan terdiri dari 4 tulang. Os parietal kanan kiri, kemudian os frontal kanan kiri. Ini os parietal, tulang ubun-ubun, gitu ya. Makanya kalau os nanti kan ketika asinklitismus posterior yang mana os parietal belakang lebih rendah daripada os parietal depan, kan Anda harus tahu os parietal. Ya, kanan dan kiri. Cuman kalau di sini bunyinya nggak kanan dan kiri, depan dan belakang. Ini depan, ini belakang. Ya. Jadi kalau yang di sini berarti os parietal depan, yang di sini adalah os parietal belakang. Itu ya, yang harus paham itu ya. Oke. Selain memahami tadi tulang panggulnya anatomi, harus memahami tulang yang ada di kepala janin. Tadi kita awali dari pertama, mekanisme penurunan kepala dimulai dari engagement. Engagement itu sebenarnya kepala sudah mulai mau masuk pintu atas panggul. Ya. Masuk pintu atas panggul. Pada primipara terjadi berapa? Primipara kapan terjadi engage-nya? Ini kalau mengerjakan boksit mestinya bisa. Kapan? Engage? Dua apa? Checklistnya dibuka lagi, yang tadi sudah dibaca bareng-bareng. Berarti ini boksitnya malah belum kena. Ini tujuan mengerjakan boksit. Bang, Anda belum ngerti. Kapan engage untuk primi? 2 minggu sebelum persalinan. Mekanisme penurunan kepala dimulai dari engagement. Pada primi terjadi 2 minggu sebelum persalinan. Pada multi kapan? Saat menjelang persalinan. Saat menjelang persalinan atau beberapa saat pada saat persalinan. Kadang buka 5, kadang buka 5. Kadang hampir buka 10 pun kepala belum masuk panggul. Kalau multi. Ya, makanya pada saat persalinan, beberapa saat menjelang persalinan, atau kadang sudah dalam persalinan baru engage, ya. Kemudian gerakan berikutnya adalah apa? Descent, kepala masuk panggul dengan sutura sagittalis melintang. Ya enggak itu bunyinya apa? Terus Sutura sagittalis tepat di antara simfisis dengan promontorium. tadi tak sampaikan sutura sagittalis ini tepat di antara simfisis dan promontorium, melintang. Gitu ya. Terus dengan kepala fleksi ringan. Fleksi itu gimana sih? Menekuk. Menekuk. Ketika Anda ngomong fleksi, kalau posisinya seperti ini benar apa salah? Salah. Sehingga fleksi ringan. Ditekuk sedikit. Habis itu fleksi. Yang gerakannya apa? Iya, Bu. Terus bunyinya apa di situ? Melakukan
kepala fleksi sedang, berarti ditekuk lagi. Tadi kan fleksi ringan. Ya. Harusnya ada ininya tuh. Ada apa namanya? Perekatnya. Nah. Injit, kepala masuk panggul pada primipara terjadi 2 minggu sebelum persalinan. Pada multigravida terjadi beberapa saat menjelang persalinan, ya. Kemudian diset. Kok nggak cukup sih? Itu pakai itu Bu. Hantam yang Tapi kepala kalau ini aja. kan nggak bisa, kita nggak tahu posisi fleksi tidak fleksinya. Iya. Iya kan? Karena kan fleksi nanti fleksi maksimal, kepala menekuk pada dada, menempel pada dada, ini nggak ada dadanya. Fleksi kepala panggul masuk dengan fleksi sedang. Kemudian internal rotation. Kita akan bisa internal rotation itu kepala ketika sudah sampai bidang tengah panggul. Kalau ini namanya puka apa puki? Karena nggak ada pukinya nggak kelihatan. Ini namanya puka. Karena ini loh matanya di sini. Ini kan? Enggak kelihatan. Kan ubun-ubun kecil kan ini, mana ubun-ubun kecil? Iya. Nih, gitu ya. Buka, kepala ubun-ubun kecil berada pada jam 9. Ya, 9. Sebenarnya sih nggak tepat di jam 9 karena mestinya agak kanan depan. Kalau kanan depan kan kemungkinan antara jam 10 sampai jam 11. Karena kanan depan, kalau ini kanan, bukan kanan depan. Ya, tapi checklistmu bunyimu kanan depan tapi di jam 9. Ya. Kalau di kiri berarti di jam 3. Kemudian kepala bergerak, UUK bergerak di bawah di bawah simfisis. Nah, ini. UUK ingat. Ubun-ubun kecil. Nah, ya. Ubun-ubun kecil berada di bawah simfisis. Ini dalam keadaan fleksi maksimal. Ya. Kepala menempel pada dada. Dalam keadaan fleksi maksimal. Kemudian gerakan ekstensi. Ya kan? Ekstensi dia akan melepaskan diri dari fleksi maksimal. Ekstensi kan menengadah. Iya. Tadinya menekur banget, kemudian menengadah. Nah, sehingga akan seperti ini. Ya kan? Sehingga seperti ini. Nah, maka lahirlah berturut-turut ubun-ubun besar, dahi, ini kan dahi kan? Muka. Gitu ya. Kemudian external rotation. Ya. Ini kan bahunya masih miring, ini masuknya. Oh iya. Ya kan? Sehingga dia akan menyesuaikan diri, ya. Akan berputar sesuai dengan sumbu panjangnya. Gini. Kan tadi buka kan? Mukanya kan di sini, jangan lo balik nanti, begitu berputar begini muntir nanti. Ya, gini. Habis external rotation, habis itu ekspulsi. Di ekspulsi bunyinya apa? Bahu depan sampai Nah, bawah sampai bahu depan ini biasanya kalau bayinya besar nggak bisa akan keluar sendiri, maka kita bantu, maka kita pegang secara biparietal. Kalau biparietal, ini telepon mana? Luar ya? Kayaknya ini. Nah. Pegangan biparietal, kan biparietal itu kan parietal kanan dan kiri dua kan? Nah, kan berarti kan ini di sini kan dipegang. Gitu ya. Tangan yang dominan itu harus yang di atas. Narik ke bawah. Kan tadi sudah ekspulsi gitu kan? Jadi ini pegangan biparietal, tarik ke bawah sampai bahu depan lahir, gitu ya, sampai bahu depan lahir.
tarik ke atas sampai bahu belakang lahir. Baru ini disangga, ya. Kemudian ditelusuri. Nah, ini kalau ada lilitan tali pusat dan sebagainya, nah, ekspulsi, lahirlah bayi Seluruhnya. Ini kenapa sih tuh nelpon-nelpon? Nah, kalau ini